Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nashkurullah syukran jazilan ala husni ni'mah wa ala husni sihah ya hatta nastati an nata'allam ma'an fi hadha darsina mubarak fi dars fiqh nisa ya walhamdulillah daima nahnu fi himayatillah wa fi inayatillah ta'ala wa fil yawm nastamir fi darsina fiqh nisa khasatan min kitab fatawa wa ahkamil mar'a fil islam li Syekh Dr. Syauqi Allam Mufti Diyar al-Misriyah ya. Pada kesempatan hari ini kita masih akan tetap membahas fatwa dan hukum tentang wanita di dalam Islam, khususnya di dalam bab pernikahan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna uluman tanfa'una. Di sini ada pembahasan tentang isaatu muamalatiz zaujah ya, bagaimana hukumnya seorang suami yang mempergauli atau yang memperlakukan istrinya secara kurang baik ya. Jadi muamalahnya, hubungan sosialnya atau perilaku suami kepada istrinya itu isaah adalah buruk ya. Jadi bagaimana hukumnya suami memperlakukan istrinya secara buruk. Jadi di sini ada dua pertanyaan, ada dua contoh permasalahan yang mana pertanyaannya dari seorang perempuan, yang mana perempuan ini imro'ah Amerikiyah ajinsiyah, seorang perempuan Amerika yang telah menjadi mu'alaf ya pada tahun 2005 gitu ya. Kemudian dia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki muslim keturunan Yordania di salah satu masjid di Amerika. Setelah menikah, di pernikahannya mereka mempunyai anak dan sebagainya. Si laki-laki ini lam yakun aminan ma'azzaujah. Jadi si laki-laki ini tidak percaya kepada istrinya dan tidak berbuat memperlakukan istrinya dengan baik, seperti contohnya khalafakul lama ittafaqna alaih. Jadi dia itu menentang atau melanggar apa yang telah disepakati di antara suami dan istri ini. Kemudian juga si suami ini sering memperlakukan istrinya dengan kurang baik, atau misalkan menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya, dan juga memukul istrinya ini lebih daripada satu kali ya. Wa kama ja'al hayatin wa usriyah madatan linas fi sufur wa atalahum ma'lumat maghludah anni ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan kedua, hawala zauji iqna'i anna talaba zawj li zawjatihi wa itidadihi 'alaiha wa tahdidaha wa tarwi'aha wa kadzalika al-aulad wa amrun jaiz wifqan li ahkami syariatil islamiyah. Jadi di sini seorang istri mengadu bahwa suaminya sering memukulnya gitu ya, begitu menyakitinya, dan kepada anak-anaknya pun demikian. Dan suaminya ini mengatakan bahwa memukul istrinya ini merupakan hal yang dibolehkan dan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Kemudian istrinya kebingungan karena di dalam Al-Quran bahwa itu tidak dibolehkan gitu ya. Jadi bagaimana pencerahannya? Kemudian di sini al-jawab untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum syariah Islamiyah
dia selalu bertentangan atau misalkan tidak menepati janjinya kepada istrinya, kemudian juga sering memukul kepada istri dan anaknya. Ijabatu soal al-awwal amarul Islam berwafa bil ahdi, bahwa sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk menepati janji yang telah dibuat, ya, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman tepatilah janji, gitu ya. Dan di dalam dalil qala Nabi SAW al-muslimuna ala syurutihim, sesungguhnya orang muslim itu ada pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kemudian Nabi SAW menjelaskan anna ahaqqa syurut bil wafa hiya syurut az-zawjiyah, bahwa hak dan syarat yang paling berhak bahwa syarat yang paling berhak untuk ditepati atau dipenuhi adalah syarat-syarat yang ada di dalam pernikahan az-zawjiyah antara suami dan istri, gitu ya. Takriman lizaujah wa hifdhan lihuquqiha, karena untuk menghormati, menghargai, mengistimewakan si istri tersebut dan menjaga serta menjaga karomah kehormatan istri tersebut dan menjaga juga hak-haknya, ya. Faqala inna ahaqqa syurut an yuwaffa bihi mastahlatum bihil furus, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi atau ditepati adalah syarat yang telah menghalalkan al-faraj, ya, atau yang ada di dalam pernikahan. Wal mufti bihi fi syurutin nikah anna kulla syartin ta'udu manfaatuhu 'ala zaujah wa la yukhalifu aslul aqdi fa huwa wajibul wafa 'ala zauj. Jadi semua di dalam fatwa ini bahwa semua syarat yang ada di dalam pernikahan yang mana manfaatnya kembali lagi kepada istrinya dan untuk menjaga nama baik pernikahan di dalam rumah tangga mereka, dan tidak bertentangan kepada aslul aqdi atau kepada syariat Islamiyah, maka wajibul wafa ala zauj, maka seorang suami wajib untuk menepati janjinya kepada istrinya apabila telah dibuat kesepakatan atau perjanjian dengan istrinya, takriman wa hifdhan li huquqi az-zaujah, ya. Kemudian apabila memang suami ini tidak menepati janjinya karena sesuai kesepakatan atau misalkan telah persetujuan dengan istrinya, maka boleh istrinya mengajukan fasakh apabila memang tidak sesuai dengan keadaan atau keinginannya, ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi tadi seperti dalilnya bahwa ahaqqa syurut bil wafa atau an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj, gitu ya. Nah, kemudian jadi di sini bahwasannya menepati janji kepada seorang istri di dalam hak-hak az-zaujiyah berumah tangga adalah hukumnya wajib selama tidak menentang syariat Islamiyah dan memang manfaatnya atau faidahnya kembali lagi kepada mereka berdua, ya. Wa ala dzalika faqulu ma dzakara fi su'al min naqdil ahdi wa isa'atul muamalah wa ja'al haya az-zaujiyah madatun linas fi suhu umur muharram syar'an. Jadi tadi untuk membatalkan janji kemudian memperlakukan istri dengan perlakuan yang tidak baik, ya, adalah umur muharramah syar'an wa manafiyah. Jadi diharamkan dan tidak diperbolehkan di dalam agama, karena agama Islam melarang kepada kezaliman dan kepada kebatilan dan kepada perselisihan, gitu ya. Kemudian di sini pertanyaan yang kedua, bagaimana jika suami ini menghalalkan dan mengatakan bahwa memukul istrinya dan anak-anaknya merupakan perbuatan yang dibolehkan dan tertulis di dalam Al-Quran yang dibolehkan secara agama, gitu ya.
bahwasannya perlu diketahui dan harus diketahui bagi semua orang, khususnya laki-laki ya dan perempuan yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Al-Islam huwa dinur rahmah, bahwasannya agama Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah merupakan rahmat lil alamin, bagi semesta alam, yaitu berada di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, sesungguhnya aku tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Dan kemudian orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat yang kurang lebih ada dha'ifa ini dikatakan dhaif itu kenapa? Karena wanita kadang membutuhkan kepada perhatian laki-laki karena hatinya terlalu lembut, maka dikategorikan menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan rahmat, yaitu orang yatim dan juga al-mar'ah dan juga perempuan, ya. Nah, kemudian wa amarul Islam az-zawj bi ihsani 'ashra zawjatihi, dan Islam pun memerintahkan kepada setiap laki-laki atau kepada setiap suami untuk memperlakukan istrinya secara baik, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, bahwasannya kehidupan rumah tangga, pernikahan antara suami istri didasari atau tujuannya adalah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, ya. Jadi semua kehidupan rumah tangga itu harus didasari dengan adanya sakinah, mawaddah, warahmah, dan tujuannya pun demikian, ya. Wa ja'alan nabi yarul khairiyah fil azwaj qa'iman ala husni muamalatihim li zaujatihi. Nah, jadi kita juga mengikuti bagaimana uswahnya Nabi Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad ini menjadi ukuran kebaikan, yaitu di antara suami dan istri, yang mana harus dicontoh oleh setiap suami kepada istrinya, bahwa karena Nabi Muhammad memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya perlakuan, gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baiknya daripada kalian yang memperlakukan keluargaku, gitu ya. Walam yadribun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan min zaujatihi abadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya, ya, tidak pernah memukul siapapun dari istrinya. Fa'an ummul mukminin ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qatan biyadihi. Nabi tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya, entah itu istrinya atau pembantunya, gitu ya, kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi pun menjadi seorang teladan yang baik, ya, di dalam kehidupan berkeluarga, yaitu seperti juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, ya, bahwa sesungguhnya terdapat di dalam diri Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagimu, bagi siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah dan yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya. Nah, kemudian tentang memukul seorang perempuan, gitu ya, atau memukul seorang istri, yang mana dikatakan oleh si suami tersebut atau suami tadi bahwa itu dibolehkan dalam Islam, bahwa itu tidak ada dasarnya, apalagi secara mutlak boleh memukul istrinya, karena dorbun nisa, ya, adalah memukul perempuan. Di dalam Al-Quran ada di dalam satu ayat, yaitu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, di dalam An-Nisa ayat 34, yang mana
memukul perempuan itu dikarenakan perempuan itu melakukan nusyuz. Seingat di dalam nusyuz itu yaitu sikap durhaka yang ditampakkan oleh perempuan kepada suaminya karena tidak mentaati suaminya dan tidak menuruti suaminya, bahwasannya perintah suaminya itu juga memang baik dan bukan maksiat. Ya, di sini pun ada keterangan atau ada batasan-batasan dan ada juga bagaimana sih memukulnya itu maksudnya apa, ada tahapannya juga. Ketika istri berbuat salah, ketika istri berbuat tidak taat kepada suaminya, tidak serta-merta langsung untuk memukulnya, tetapi harus dinasehati dulu, kemudian dipisahkan dulu dari ranjangnya, baru ketika memang sangat tidak tertolong lagi baru untuk dipukul. Dan dipukulnya pun tidak boleh lil adza, tidak boleh mengakibatkan kesakitan atau menyebabkan luka atau menyebabkan sesuatu yang berbahaya kepada istrinya. Memukulnya hanya dengan misalkan batang siwak yang kecil dan tipis, atau misalkan dengan sikat gigi, yang mana pemukulnya ini hanya untuk memperingatkan bahwa suaminya tidak ridho atau sedang marah, jadi bukan untuk menyakiti atau membuat hukuman badaniyah kepada istrinya. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi sebelum melakukan untuk memukul pun dengan harus tidak boleh di tempat yang itu membahayakan atau menjadi sebuah, nanti kalau dipukul di tempat itu merupakan kehinaan bagi istrinya tersebut. Jangan memukul di wajah, di kepala, di bagian kemaluan atau sesuatu di bagian mana saja yang terlihat gitu ya. Dan memukulnya pun itu bukan dengan pukulan yang menyakitkan, tetapi hanya memperingati, misalkan dengan pelan-pelan gitu ya, dengan satu tusuk lidi gitu ya. Nah, hanya seperti itu, hanya untuk memperingati istrinya atau mengingatkan bahwa suaminya tidak ridho dengan perbuatan istri tersebut ya. Jadi ketika suami ini bilang bahwasannya ini dibolehkan dalam Islam, berarti si suami ini belum mempelajari Islam dengan baik gitu ya, karena natij min adami ilzami. Jadi ini ketika suaminya bilang kalau memukul istri dibolehkan di dalam Islam secara mutlak ataupun secara terus menerus, maka ini adalah nilai daripada dia belum mempelajari Islam secara baik ya, dan dia tidak boleh menisbatkan apa yang dia perbuat itu kepada Islam. Jadi Islam membolehkannya, tidak boleh juga mentaklik bahwa Islam mengizinkannya untuk berbuat seperti itu ya, karena itu tidak dibolehkan ya. Bisa difahami sampai di sini. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Jadi harus memperlakukan keluarganya, terutama istri-istrinya itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya perlakuan gitu ya. Ya, untuk tugasnya jangan lupa mengumpulkan catatannya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyihina fid dharaini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.